Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks akademik dan teks non-akademik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Pratiwi dan teman saya yaitu Lita Nursawitri. Kedua Nasla Hasana dan ketiga ada Mutiara Noviarani. Nah, yang pertama itu ada pengertian teks akademik. Pengertian teks akademik adalah tulisan ilmiah yang digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian, atau bisa juga seperti tulisan yang membahas ilmu pengetahuan secara sistematik dengan membahas formal dan valid. Nah, di teks akademik itu ada ciri-cirinya seperti objektif, sistematis, berdasarkan bukti ilmiah, dan menggunakan bahasa formal. Nah, dari ciri-ciri tersebut ada juga contohnya seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, dan tesis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian teks non-akademik. Teks non-akademik adalah karya tulis yang bersifat pribadi, subjektif, dan menggunakan gaya bahasa santai, tidak berdasarkan penelitian atau fakta ilmiah. Contohnya yaitu seperti cerpen, novel, drama, dan dongeng. Selanjutnya yaitu perbandingan contoh. Contoh teks akademik berakstrak, skripsi, laporan penelitian. Selanjutnya, contoh teks non-akademik, cerita rakyat, cerpen, novel. Teks akademik dan teks non-akademik terbagi menjadi dua, yaitu dalam genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah jenis teks secara keseluruhan, contohnya adalah jurnal, makalah, dan skripsi. Genre makro adalah bagian-bagian kecil dalam teks seperti deskripsi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Ciri-ciri teks akademik. Ciri-ciri teks akademik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama strukturnya sistematis, yang kedua bahasa formal dan objektif, yang ketiga menggunakan referensi, yang keempat padat informasi, yang kelima logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks non-akademik. Ciri-ciri teks non-akademik terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada berdasarkan fakta pribadi, yang kedua adalah subjektif, yang ketiga imajinatif dan dramatis, yang keempat tidak menggunakan bukti ilmiah, yang kelima bahasa yang digunakan adalah populer. Selanjutnya yaitu model teks akademik. Yang pertama yaitu buku ajar, yang kedua artikel jurnal, yang ketiga yaitu laporan penelitian, yang keempat itu proposal penelitian, dan yang terakhir yaitu skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, selanjutnya yaitu pentingnya teks akademik. Teks akademik merupakan hal yang sangat penting, yaitu dalam akademik yaitu sebagai penyampaian hasil penelitian. Yang kedua sebagai pendukung proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai pengembangan keterampilan berpikir kritis. Nah, dalam profesional, teks akademik juga sangat penting, yaitu sebagai penyampaian informasi ilmiah, sebagai komunikasi formal, dan yang terakhir yaitu sebagai meningkatkan daya saing kerja. Selanjutnya, pemanfaatan genre makro. Esai yaitu sebagai mengembangkan argumen, laporan penelitian sebagai menyajikan data dan analisis, artikel jurnal sebagai publikasi ilmiah, proposal penelitian sebagai rencana penelitian, tesis atau disertasi sebagai syarat kelulusan akademik. Dari presentasi kelompok kami mengenai tes akademik tadi dan non-akademik, kesimpulannya yaitu tes akademik adalah jenis tulisan ilmiah yang terdiri dari genre makro dan mikro. Nah, yang kedua itu ada berfungsi menyampaikan informasi dan pengembangan pengetahuan secara sistematis. Yang ketiga itu adalah pentingnya pendidikan dan penelitian dan profesionalisme. Dan kuis dari kelompok kami yaitu manakah di bawah ini yang merupakan ciri utama tes akademik? Yang A, menggunakan bahasa sehari-hari, dan yang B, membuat opini tanpa dasar, yang C, menggunakan bahasa formal dan referensi ilmiah, dan yang D, tidak memerlukan struktur yang jelas. Sekian dari kelompok kami, lebih yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.